Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Nulaili, NIM 180210101038 dari RJ Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Mahasiswa Universitas Jember dalam Menggunakan Jasa Transportasi Online Gojek. Berikut pemaparan proposal saya. Latar belakang dalam penelitian saya yaitu kemajuan teknologi menjadikan keterbatasan jarak, waktu, dan tempat menjadi lebih dekat. Salah satu bidang yang terkena dampak kemajuan teknologi ini adalah transportasi. Transportasi merupakan sarana yang sangat dibutuhkan karena dapat membantu dan mengefektifkan pekerjaan dalam aktivitas sehari-hari. Karena manfaat yang dirasakan itulah banyak sekali perusahaan jasa transportasi yang bermunculan dan berlomba-lomba untuk merebut minat konsumen dalam menggunakan produk dan jasa yang mereka tawarkan dengan memanfaatkan teknologi saat ini. Salah satunya adalah perusahaan PT Gojek Indonesia yang memperkenalkan aplikasi penyedia layanan jasa transportasi berbasis online. Kehadiran Gojek mendukung gaya hidup masyarakat di era saat ini yang ingin selalu praktis dan mudah. Kebanyakan masyarakat menggunakan aplikasi Gojek karena banyak manfaat yang dapat dirasakan. Dan pastinya setiap orang memiliki alasan tersendiri mengapa mereka lebih memilih Gojek. Nah, dari banyaknya alasan tiap masyarakat, saya ingin melakukan penelitian untuk mengetahui faktor apa yang membuat masyarakat memilih Gojek untuk aktivitas sehari-hari. Rumusan masalah yang saya ambil dalam penelitian ini yaitu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan mahasiswa Universitas Jember dalam menggunakan jasa transportasi online Gojek. Kemudian tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mahasiswa Universitas Jember dalam menggunakan jasa transportasi online Gojek. Dan manfaat dari penelitian ini, yang pertama manfaat teoritisnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memperkaya kajian ilmu ekonomi. Dan dari manfaat praktisnya bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai masukan dalam menambah wawasan dan pengetahuan tentang penggunaan produk jasa transportasi online yaitu Gojek. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi pihak perusahaan PT Gojek Indonesia mengenai faktor-faktor apa yang menentukan keputusan konsumen dalam menggunakan ojek online Gojek, serta sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan strategi pemasaran dan kebijakan pemasaran mereka. Dan yang terakhir, manfaat bagi peneliti lain. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti lain dalam menyajikan informasi untuk penelitian serupa yang akan dilakukan. Tinjauan pustaka dalam penelitian saya yaitu materi pemasaran. Menurut American Marketing Association dalam Kotler dan Keller mendefinisikan pemasaran sebagai berikut. Marketing is an organization function and asset process for creating, communicating, and delivering value to customers and for managing customer relationship in ways that benefit the organization and its stakeholders. Nah, maksudnya yaitu pemasaran adalah fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap organisasi. Menurut Kotler dan Keller, manajemen pemasaran terjadi ketika setidaknya satu pihak dalam sebuah pertukaran potensial berpikir tentang cara-cara untuk mencapai respon yang diinginkan pihak lain. Karenanya kita memandang manajemen pemasaran sebagai seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dan menciptakan, mengantarkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Kemudian yang kedua ada jasa transportasi online. Jasa transportasi online merupakan produk layanan yang diterapkan dalam sebuah aplikasi transportasi online di mana terdapat berbagai fitur layanan yang berhubungan dengan segala kebutuhan konsumen, dari jasa antar jemput, antar barang, dan pemesanan makanan. Nah, jasa transportasi online ini memiliki beberapa keunggulan yang dilihat dari segi yang pertama yaitu dari segi kepraktisan. Layanan jasa transportasi yang berbasis aplikasi online ini cukup menggunakan telepon pintar yang terkoneksi internet,
dan aplikasi jasa transportasi online yang ada di dalamnya, yang melaluinya seseorang dapat melakukan pemesanan layanan jasa transportasi. Kemudian yang kedua, yaitu dari segi transparansi. Jasa transparansi memungkinkan pelanggan mengetahui dengan pasti setiap informasi jasa transportasi online secara detail, seperti nama pengemudi, nomor kendaraan, posisi kendaraan yang akan dipakai, waktu perjalanan, lisensi pengendara, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga dari segi keterpercayaan. Pengemudi layanan transportasi online telah terdaftar di perusahaan jasa transportasi online yang berupa identitas lengkap dan perlengkapan berkendara yang sesuai SNI. Sehingga ini dapat meminimalisir resiko kerugian terhadap pengguna jasa transportasi ini. Kemudian yang keempat dari segi kenyamanan. Dengan adanya asuransi kecelakaan bagi pengguna dan pengemudi adalah aspek positif lainnya terkait jasa transportasi berbasis online dengan bekerja sama sehingga konsumen benar-benar merasa nyaman, tidak rawan kecelakaan, serta tidak lama bila tiba di tempat tujuan. Yang kemudian selanjutnya dari segi fitur. Fitur layanan yang lengkap tersedia pada transportasi online, di mana semua kebutuhan yang diperlukan konsumen sudah tersedia di dalam jasa transportasi online ini. Yang keenam adalah dari segi promosi. Promosi dalam jasa transportasi ini dilakukan melalui media online sehingga memudahkan setiap konsumen dalam melakukan pembelian. Kemudian yang ketujuh dari segi lapangan kerja. Transportasi berbasis online ini dianggap sebagai lahan pekerjaan bagi pengangguran atau kerja sambilan bagi mereka yang telah memiliki pekerjaan karena waktu kerjanya yang fleksibel. Adanya jasa ini mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Kemudian dari segi diskon promo. Dalam penggunaan transportasi online, konsumen tidak hanya dimanjakan oleh tarif murah tapi juga diskon dengan promo menarik seperti cashback 100% jika pertama kali mengisi dana ke GoPay. Kemudian tinjauan pustaka selanjutnya adalah Gojek. Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. Gojek merupakan layanan booking ojek melalui aplikasi Gojek yang bisa didownload di smartphone Android dan iPhone. Gojek didirikan tahun 2011 sebagai social entrepreneurship inovatif untuk mendorong perubahan sektor transportasi informal agar dapat beroperasi secara profesional. Pendiri Gojek ini adalah Nadiem Makarim dan Michelangelo Moran. Pada Januari 2015, perusahaan meluncurkan aplikasi mobile Gojek berbasis location-based search atau untuk telepon genggam berbasis Android dan iOS. Kegiatan Gojek bertumbuh pada 3 nilai pokok, yaitu kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. Kemudian tinjauan pustaka yang selanjutnya yaitu keputusan konsumen. Keputusan konsumen merupakan tindakan dari konsumen untuk membeli suatu produk. Keputusan konsumen ini dipengaruhi oleh berbagai faktor sehingga membentuk sikap kepada konsumen untuk mengolah segala informasi dan mengambil kesimpulan berupa responden yang muncul dan produk yang akan dibeli. Nah, dalam keputusan konsumen ini terdapat beberapa tahapan. Yang pertama, pengenalan masalah atau problem recognition. Proses pembelian diawali dengan adanya masalah atau kebutuhan yang dirasakan oleh konsumen. Konsumen mempersepsikan perbedaan antara keadaan yang diinginkan dengan situasi saat ini, guna membangkitkan dan mengaktifkan proses keputusan. Kemudian yang selanjutnya yaitu pencarian informasi atau information research. Setelah konsumen merasakan adanya kebutuhan suatu barang atau jasa, selanjutnya konsumen mencari informasi, baik yang disimpan dalam ingatan maupun informasi yang didapat dari lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi alternatif atau validation of alternative. Setelah informasi diperoleh, konsumen mengevaluasi berbagai alternatif pilihan dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Tahapan yang selanjutnya yaitu keputusan pembelian atau perilaku pasca pembelian. Konsumen yang telah melakukan pilihan terhadap berbagai alternatif biasanya
membeli produk yang paling disukai yang membentuk suatu keputusan untuk membeli. Dan tahapan yang terakhir yaitu perilaku pasca pembelian atau post-purchase behavior. Kepuasan atau ketidakpuasan konsumen terhadap suatu produk akan berpengaruh terhadap perilaku pembelian selanjutnya. Jika puas, kemungkinan besar akan melakukan pembelian ulang dan begitu juga sebaliknya. Ketidakpuasan konsumen terjadi apabila konsumen mengalami pengharapan yang tak terpenuhi. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen itu ada 2 faktor, yaitu dari faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internalnya, yang pertama yaitu persepsi. Persepsi adalah proses individu untuk mendapatkan, mengorganisasi, mengolah, dan menginterpretasikan informasi-informasi yang sama bisa dipersepsikan berbeda oleh individu yang berbeda. Yang kedua adalah keluarga. Keluarga adalah kelompok yang terdiri atas 2 orang atau lebih yang berhubungan melalui darah, perkawinan, adopsi, dan tempat tinggal. Hal ini dapat dimaklumi karena dalam suatu keluarga dengan anggota keluarga lainnya pasti mempunyai pengaruh dan peranan yang sama pada saat melakukan pembelian. Yang ketiga itu pengetahuan. Secara umum, pengetahuan dapat didefinisikan sebagai informasi yang disimpan dalam ingatan. Pengetahuan konsumen dibagi dalam 3 bidang umum, yakni pengetahuan produk, pengetahuan pembelian, dan pengetahuan pemakaian. Yang keempat adalah sikap. Sikap merupakan nilai yang bervariasi atau suka tidak suka. Sikap ini ditunjukkan terhadap suatu objek, bisa personal atau non-personal. Sikap dan keyakinan merupakan daya yang kuat dan langsung mempengaruhi persepsi serta perilaku konsumen. Kemudian yang kelima adalah pembelajaran. Pembelajaran terjadi ketika konsumen berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginan. Mereka akan berusaha untuk membeli berbagai macam pilihan produk sampai benar-benar puas. Kemudian selanjutnya, faktor kelompok usia. Usia mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan, di mana anak-anak mengambil keputusan dengan cepat. Remaja sudah mulai mempertimbangkan dan orang tua cenderung rasional. Faktor yang selanjutnya yaitu gaya hidup. Pengelompokan segmentasi pasar diukur dengan berbagai indikator, yaitu bagaimana konsumen menghabiskan waktu, bagaimana minat konsumen, bagaimana konsep diri, bagaimana karakter dan dasar manusia. Gaya hidup seseorang dipengaruhi oleh kelas sosial, pendidikan, kepercayaan, lingkungan, dan lain-lain. Dan faktor yang terakhir itu motivasi dan keterlibatan. Motif merupakan kerangka yang menciptakan atau mencerminkan pengaruh dari dalam diri yang mendorong perilaku dan memberi arah tertentu pada respon yang timbul. Yang selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini meliputi yang pertama faktor budaya. Kebudayaan merupakan suatu hal yang kompleks yang meliputi ilmu pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, adat, kebiasaan, dan norma-norma yang berlaku pada masyarakat. Yang kedua yaitu faktor pemasaran usaha. Hal ini terkait dengan strategi dari sebuah bisnis yang meliputi merek, kualitas, pelayanan, harga, dan manfaat produk atau layanan jasa tersebut, sehingga mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor kelas sosial. Suatu kelompok yang terdiri dari sejumlah orang yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat, seperti keluarga, kelompok kecil, serta peranan status sosial konsumen. Perilaku seseorang dipengaruhi oleh banyak kelompok kecil dalam lingkungan. Penelitian terdahulu yang saya ambil dalam penelitian ini, yang pertama penelitian dari Maya Yulia Andriani tahun 2019, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro, yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen dalam Menggunakan Jasa Grab Online. Studi kasus anak kos Banjarjo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam menggunakan jasa Grab Online pada lingkungan anak kos Banjarjo. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research, dan sifat penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer, sekunder. Teknik analisa data menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, wawancara, dan observasi,
sedangkan teknik analisa data menggunakan metode berpikir induktif. Hasil penelitian yang didapat peneliti adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan anak kos dalam menggunakan jasa Grab adalah karena yang utama adalah faktor internal, yaitu individu, persepsi kelompok, usia pembelajaran, pengetahuan, gaya hidup, sikap, motivasi, dan keterlibatan. Faktor eksternalnya yaitu sosial, budaya, pemasaran usaha. Beberapa faktor tersebut yang lebih dominan menurut peneliti adalah berasal dari faktor persepsi dan gaya hidup. Penelitian terdahulu yang selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Vino Bagus Setio Adi dan Edi Suryawardana tahun 2018 yang berjudul Perilaku Konsumen dalam Menggunakan Jasa Transportasi Ojek Online di Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendapatkan informasi tentang implementasi perilaku konsumen dalam menggunakan jasa transportasi online Gojek di Semarang. Teknik pengambilan subjek penelitian dengan purposive sampling dan snowball sampling. Teknik pengumpulan data dengan wawancara serta teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan metode perbandingan tetap atau constant comparative method. Hasil penelitian didapatkan bahwa perilaku konsumen dalam menggunakan jasa transportasi ojek online Gojek di Semarang dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu yang pertama faktor pekerjaan, yang kedua gaya hidup, ketiga pengalaman masa lalu, keempat rasa suka, sedangkan faktor internal yang tidak mempengaruhi terdiri dari yang pertama usia, yang kedua pendidikan, ketiga sifat atau kepribadian. Selain itu juga ditemukan bahwa perilaku konsumen dalam menggunakan jasa transportasi ojek online Gojek juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu yang pertama teman, kedua promosi, ketiga harga, empat ketersediaan layanan, sedangkan faktor eksternal yang tidak berpengaruh ialah yang pertama keluarga, kedua status sosial, ketiga budaya, dan yang terakhir asuransi kecelakaan. Penelitian terdahulu yang selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ali, Abdul Haris, dan Denny Carlina tahun 2018 dengan judul Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penggunaan jasa ojek online atau Gojek di Kota Mataram. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan dalam penggunaan jasa ojek online. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan metode interview dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penggunaan jasa ojek online atau Gojek di Kota Mataram menunjukkan bahwa stimulus Gojek yang mempengaruhi seseorang konsumen dalam pertimbangan penggunaan Gojek adalah produk, harga, dan servis. Faktor internal yang mempengaruhi seorang konsumen dalam pertimbangan menggunakan jasa Gojek adalah persepsi, motivasi, dan keterlibatan, pengetahuan, dan gaya hidup. Faktor sosial yang mempengaruhi konsumen dalam pertimbangan menggunakan jasa Gojek adalah status, strata, dan ekonomi. Sedangkan faktor lingkungan fisik dan waktu yang mempengaruhi konsumen dalam pertimbangan menggunakan jasa Gojek adalah tidak memiliki kendaraan pribadi, angkutan lain lebih mahal, dan angkutan lain tidak praktis dan higienis. Metode penelitian dalam proposal saya. Dari jenis penelitiannya, untuk bentuk penelitian sendiri, penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan field research. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut. Yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah. Penelitian lapangan yang dilakukan pada penelitian saya yaitu di Kabupaten Jember, tempatnya pada Universitas Jember. Untuk sifat penelitian pada proposal saya, sesuai dengan judul dan permasalahan yang diambil, maka sifat penelitian ini adalah deskripsi kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Sedangkan penelitian kualitatif menurut Denzin dan Lincoln tahun 1994 menyatakan
bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Sumber data yang digunakan dalam penelitian saya yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini, sumber data diperoleh dari mahasiswa Universitas Jember yang menggunakan transportasi online Gojek. Sedangkan untuk data sekundernya, sebelumnya data sekunder adalah data yang tersedia sebelumnya yang dikumpulkan dari sumber-sumber tidak langsung atau tangan kedua, misalnya dari sumber-sumber tertulis milik pemerintah atau perpustakaan. Sumber data sekunder diambil dari berbagai literatur yang ada, seperti buku-buku, dokumen-dokumen, baik jurnal, internet, dan kepustakaan lain yang berkaitan dengan pembahasan. Populasi dan sampel dalam penelitian saya. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian, menurut Margono tahun 2004. Populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Jember yang menggunakan Gojek. Sedangkan untuk sampelnya, sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik pengambilan sampling menurut Husein dan Purnomo tahun 2001. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan sampling purposif. Sampling purposif adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu menurut Sugiono tahun 2001. Sedangkan menurut Margono tahun 2004, pemilihan sekelompok subjek dalam purposive sampling didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Jember yang sering menggunakan transportasi online Gojek dan memiliki Android, serta mahasiswa Universitas Jember yang memiliki Android tetapi tidak mempunyai aplikasi namun sering menggunakan Gojek. Atau penerapan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan masalah manusia. Dalam memperoleh data yang dapat menunjang penelitian ini, baik data lapangan maupun data pustaka, maka saya menggunakan metode yang pertama, teknik wawancara. Teknik wawancara merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari responden secara bertanya langsung bertatap muka. Jenis wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak berstruktur dengan menggunakan bentuk pertanyaan terbuka. Wawancara tidak berstruktur dengan bentuk pertanyaan terbuka adalah wawancara tidak berstandar yang tidak menggunakan pola aturan tertentu dalam mengajukan pertanyaan, di mana dalam wawancara ini memberikan keleluasaan responden untuk memberikan jawaban dengan bebas tanpa dibatasi oleh alternatif jawaban yang ditentukan. Kemudian yang kedua yaitu teknik observasi. Observasi yaitu teknik pengumpulan yang dilakukan peneliti untuk mengharuskan terjun ke lapangan, mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Dalam mengadakan observasi, di sini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dari lokasi penelitian, yaitu data tentang lokasi dan kondisi yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mahasiswa Universitas Jember dalam menggunakan jasa transportasi Gojek. Dan yang ketiga adalah teknik dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Teknik ini digunakan untuk mencari dan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berkenaan dengan penggunaan jasa transportasi online Gojek dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mahasiswa Universitas Jember dalam menggunakan jasa transportasi online Gojek. Dan selanjutnya yaitu teknik analisis data. Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain. Penelitian yang dilakukan ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan metode berpikir induktif, di mana merupakan cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah yang bertolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang sifatnya khusus lalu ditarik kesimpulan yang sifatnya umum.
Pendekatan dalam penelitian saya. Pendekatan merupakan metode atau cara untuk mengadakan suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Pendekatan empiris merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya. Maksud dari pendekatan ini adalah untuk menilai informasi atau data yang ada serta diuraikan dan memberikan analisa dari hasil penelitian tersebut yang berkaitan dengan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mahasiswa Universitas Jember dalam menggunakan transportasi online Gojek. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.